Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Renfra. Di negara-negara ketiga, negara-negara yang masih dalam posisi transisi demokrasi, Bung Firdaus. Kemudian lembaga-lembaga luar, ya pada masa lalu, NDI, apa segala macam. Indonesia ada KIP, ya ada Forum Rektor, segala macam. Dia menyediakan alat bantu yang disebut dengan quick count, ya. Quick count itu untuk menjadi alat kontrol juga bagi pemilu-pemilu terutama di negara-negara ketiga, bahwa quick count itu dia errornya 1% ya. Nah, dalam posisi ini sebenarnya PSI yang kemarin tiba-tiba angkanya naik ini sebenarnya kekunci oleh quick count tersebut, karena di quick count dia cuma di bawah 2 atau berapa gitu ya, atau di atas 2. Nah, ini tidak memungkinkan dia bisa 4 gitu, Bung Taus, karena errornya quick count itu 1%. Dan inilah tantangan ke depan ya Pak Jokowi, bagaimana KPU, Bawaslu untuk melihat masalah ini. Dan pada masa lalu itu akan tidak menjadi masalah karena kekunci oleh quick count sebagai metode yang ilmiah, saintifik, yang tidak bisa KPU, Bawaslu untuk mengotak-atik angkanya di sekitaran situ, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Meldi. Jadi di tengah menunggu hasil akhir ya untuk pengumuman pemilu, baik itu Pilpres ataupun Pileg gitu. Dan kita masih menunggu dari hasil recount KPU, walaupun real count KPU dari sisi grafiknya dihilangkan oleh KPU ya, karena banyak menimbulkan apa namanya perdebatan atau keeroran si rekap yang tidak bisa merekap begitu ya. Ini juga tamparan sekali lagi dalam sisi penyelenggaraan pemilu kita gitu. Tetapi di awal gitu ya, sehari sesudah pencoblosan, ya kita mendapatkan paling tidak gambaran kira-kira baik itu peta pilpres ataupun juga peta pileg, Bung Meldi. Dan salah satu yang menarik adalah yang jadi dianggap kuda hitam di awal gitu ya, ketika bergabungnya anak apa namanya putra terkecil dari seorang Joko Widodo menjadi ketum PSI gitu ya, kemudian bagaimana berkali-kali seorang presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengendor PSI gitu. Salah satu targetnya adalah melenggang ke Senayan, Bung Meldi, mendapat suara lebih dari 4%. Tetapi dari hasil quick count dikatakan bahwa PSI itu hanya pada rentang di bawah 3%, 2%-an sekian begitu ya. Bahkan kalau kita lihat real count minggu lalu gitu ya, ya beberapa hari yang lalu misalnya itu masih di bawah 3%, walaupun beberapa hari terakhir itu naik menjadi 3%-an gitu ya. Tapi kalau kita lihat, mungkinkah PSI gitu yang digawangi oleh Kaisang Pangarep gitu ya, putra Jokowi gitu, ataupun juga mendapat endorse dana politik di mana-mana yang begitu besar begitu ya, itu akan melenggang ke Senayan dengan thresholdnya terpenuhi di atas 4%. Saya mengasumsikan kemungkinan besar PSI tidak akan melenggang ke Senayan begitu ya. Karena apa? Ya karena kalau kita lihat dari sisi hasil baik itu quick count ataupun juga real count di KPU yang kita monitoring misalnya gitu ya, basis-basis suara urbannya atau perkotaan atau daerah-daerah yang menjadi lumbung dari PSI gitu ya, yang banyak terpapar oleh baik itu Jokowi dan PSI itu sudah lewat, Bung Eri. Tinggal daerah-daerah yang notabene itu tidak terlalu mengenal siapa PSI, apa itu Grace Natali, siapa itu Kaisang Pangarep begitu. Dan memang ya mungkin saja walaupun kita tidak tahu begitu ya, ada sistem yang error atau apa tidak, atau bagaimana misalnya ada intervensi bagaimana sehingga PSI mungkin masuk dalam 4%. Tapi sekali lagi dalam sisi logik saya misalnya agak berat atau sangat tidak, kemungkinan besar tidak akan masuk dalam threshold 4%, Bung Meli. Jadi PSI sekali lagi mungkin gagal melenggang ke Senayan sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, Bung Meldi. Ya, ada strategi-strategi partai ya yang bisa cepat pertumbuhannya. Nasdem contohnya, dia pertumbuhannya langsung cepat gitu, atau Demokrat ya. Demokrat didorong oleh SBY sebagai figur nasional yang kuat, dan itu juga Demokrat cepat naiknya. Kemudian Nasdem ya dengan strategi-strategi membiayai caleg-calegnya ya, itu juga dengan pilihan-pilihan caleg dari mantan-mantan wali kota, bupati itu menurut saya. Nah, ini juga menjadi strategi dari Nasdem untuk cepat naik. Tapi rata-rata kalau kita lihat sebuah partai yang stabil di Indonesia ya, Golkar, PDIP gitu, dan apa banyak gitu ya, dia butuh 20 tahun, 30 tahun dia jadi punya basis, dia punya basis di bawah gitu ya, yang kalau main elitnya itu juga elit basis gitu. Nah, ini bisa terjadi. Sedangkan PSI tidak melakukan itu, ya. Jadi figur-figur yang caleg yang dia masukkan itu bukan orang-orang yang figur basis ya, atau disebut dengan seorang leader, lokal leader gitu. Enggak, bukan orang seperti itu. Ya, dia cuman ditopang oleh distribusi alat peraga yang masif saja.
tapi lokal leader yang diambil tidak. Jadi saya kira PSI pada titik ini salah strategi dalam mendorong partainya supaya cepat tumbuh. Kemudian juga sebagai partai baru saya kira ya is okay pelan-pelan untuk mencapai sebuah partai elit di nasional, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi memang tidak ada yang jalan yang spontan, yang serta-merta langsung ke puncak atau masuk dalam apa namanya liga besar apa politik Indonesia. Dan PSI walaupun sekali lagi sudah apa ya 2 kali ikut pilpres, 2 kali kalau saya tidak salah begitu ya, gitu ya. Tapi juga dari sisi konsistensi kemudian membangun citra yang kadang-kadang terbatas ya, gitu. Bahkan kalau kita mau coba bandingkan dengan Nasdem misalnya, Nasdem kan gitu butuh bertahun-tahun dalam serangan udara yang secara kontinu gitu yang dilakukan oleh Surya Paloh lewat medianya begitu atau saran yang lain termasuk mengakuisisi beberapa politisi di daerah menjadi anggotanya begitu. Nah PSI yang dalam ya mungkin di last minute ya 3 bulan terakhir coba mengakuisisi lewat puncak kekuasaan begitu ya dan didukung oleh dana kampanye yang besar begitu, tetapi tidak memberikan dampak elektoral yang cukup signifikan misalnya. Betul di beberapa daerah yang misalnya daerah urban seperti di Jakarta atau di Jawa misalnya atau di Bali mungkin ya atau daerah yang lain relatif mulai rekognisinya cukup tinggi. Tetapi tidak cukup kuat untuk mendapatkan gain 4%-nya Bu Meli begitu. Dan ini yang menurut saya juga menjadi tantangan. Ada satu pembelajaran begitu ya. Satu sisi kita lihat bagaimana terjadi perubahan arah politik PSSI begitu ya. Sorry, PSI begitu ya dari tadinya misalnya anti korupsi, kemudian anak muda yang mengedepankan demokratisasi dan egaliter, kemudian menjadi koalisi yang dikatakan sebagai koalisi melanggengkan dinasti, Bung Meldi gitu. Itu juga menjadi salah satu perubahan besar di sana. Walaupun gitu ya, PSI coba menggunakan faktor figur seorang Kaisang Pangarep sebagai pendorong utamanya. Ya, tapi sekali lagi pilihan-pilihan itu tidak cukup memberikan dampak atau dongkrak yang berarti begitu. Dan ini yang menurut saya menjadi semacam evaluasi begitu ya. Walaupun ya sekali lagi ternyata topangan dana kampanye yang besar misalnya kalau kita bicara dari hasil laporan KPU terakhir gitu ya dari dana kampanye untuk legislatif PSI itu nomor 3 terbesar setelah PDIP dan Gerindra begitu ya. Dana kampanye hampir 80 miliaran pileknya. Ya, mungkin ada beberapa yang walaupun yang dilaporkan begitu ya. Mungkin juga banyak yang tidak dilaporkan begitu. Nah, tapi dari sisi ini gitu ya, ini menjadi sebuah pembelajaran penting buat kita begitu ya. Bahwa konsistensi membangun basis kemudian apa namanya local leader gitu itu menjadi penting dalam membangun politik begitu. Dan apalagi nanti kalau kita katakan bahwa MK juga coba mendorong misalnya, oke threshold-nya dihilangkan, tetapi spirit penyederhanaan partai itu tetap harus dilakukan. Mau tidak mau gitu ya, kita tidak akan lagi banyak nanti bertebaran partai politik, tapi mau tidak mau partai politik harus bergabung dalam simpul-simpul yang merepresentasikan gitu ya, sehingga terjadi penyederhanaan. Kekuatan ide, kekuatan program, integritas calon gitu ya, figur itu akan menjadi sangat penting di dalam politik ke depan, Bung Meldi. Iya juga PSI mengalami pertama, Bung Firdaus, diferensiasi nggak muncul ya, jadi pembedanya dengan partai lain itu nggak muncul. Yang kedua karbitan ya, jadi karbitan itu maksudnya dia di elit-elit PSI itu tidak ada jalan tahap bertahapnya untuk sampai di elitnya PSI gitu ya. Dia adalah elit yang dicangkok gitu ya, di stack di situ supaya dia besar gitu ya. Kemudian ini sebuah mekanisme kaderisasi yang buruk gitu ya. Di awal kita lihat contoh ya, contoh yang lebih ini ya lebih subtil dan lebih genuine gitu ya. PKS dulu dengan namanya Partai PK, Bung Firdaus. PK tuh dia Partai ada Keadilan. Partai Keadilan tuh dia ada ininya, ada jenjang-jenjang pengkaderan segala macam ya, dan ada sebuah eh, pembasisan yang kuat di bawah gitu ya. Dia melakukan pembasisan dulu, pembasisan di pengajian-pengajian, baru dia naik menjadi sebuah partai politik. Nah, PSI tidak melakukan itu, Bung Firdaus, yang saya kira ini refleksi bagi PSI, itunya belum dilakukan, tapi dia langsung membuat sesuatu yang di atas, yang sebenarnya dari pakem-pakem partai yang ada gitu ya. Karena partai politik ini munculnya bukan dari elit, dari masyarakat harusnya. Jadi masyarakat yang berkeinginan besar untuk ada partainya itu, lalu dia melakukan konsolidasi organisasi, kemudian dia memunculkan partai itu. Nah, PS ini termasuk partai yang belum ketemu basisnya, tapi dia udah deklarasi, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau dilihat dari sisi strategi politik ya, memang yang mungkin agak dilupakan begitu ya.
orang menyamaratakan antara figur-figur kedekatan atau preferensi untuk pemilihan presiden dengan itu juga berimbas kepada basis elektoral dalam pileg, Bung Meldi, gitu ya. Ternyata ini tidak terbukti gitu. Satu sisi misalnya oke, untuk pilpresnya misalnya representasi Jokowi di dalam Gibran itu diletakkan pada Prabowo Gibran gitu, dan itu memang memberikan gelembung suara. Tetapi ketika partai politik gitu itu tidak memiliki koherensi yang kuat, misalnya Gerindra yang suaranya anjlok tanda kutip dari prediksi di awal begitu ya. Kemudian juga PSI yang dikatakan misalnya mengusung kalau Anda pencinta Jokowi pilih PSI, itu tidak terbukti begitu. Karena apa? Orang punya preferensi tersendiri terkait misalnya antara pilihan seorang presiden dan wakil presiden dengan preferensi seorang partai politik begitu. Dan PSI itu belum mendapatkan itu, walaupun sekali lagi fotonya Jokowi dan fotonya Kaisang Pangarep bertebaran di mana-mana gitu ya, tetapi itu tidak cukup mengendor suara mereka begitu. Dan ini menurut saya menjadi sebuah proses pembelajaran begitu. Dan mungkin memang yang perlu dijaga nanti begitu ya, di dalam konteks bagaimana membangun, ya artinya kembali kepada basis ide awal pendirian PSI begitu ya. Jadi kalau kita belajar dari PKS gitu ya, mereka membangun dari tahun 97 98 kalau tidak salah begitu, termasuk teman-teman yang dulu aktivis di kami gitu ya, kemudian menjadi kelompok-kelompok pengajian dan itu menjadi partai kader tanda kutip begitu. Tetapi mereka juga menunjukkan konsistensinya begitu. Nah, PSI gitu ya, apakah akan dibangunin konsistensi dengan nilai-nilai gitu pembeda-pembeda begitu yang istilahnya Bu Meli begitu ya, diferensiasinya begitu. Apa pembedanya? Tidak ada sekarang begitu. Bahkan kalau kita lihat dalam sisi strategi politik gitu ya, tadinya publik berharap PSI akan menjadi pilihan rumah terakhir Jokowi ketika lengser dari presiden begitu ya, tetapi nampaknya tidak akan cukup kuat begitu. Nah, pilihannya mungkin nanti apakah PSI akan dibesarkan oleh Jokowi atau Jokowi nanti bergabung dalam partai beringin misalnya. Itu juga menjadi salah satu strategi politik di dalam ya partai PSI nanti ke depan begitu ya. Kalau memang mereka nanti gagal masuk ke Senayan. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat Bung Meli ya, ada beberapa penambahan-penambahan PSI untuk daerah, terutama DPRD, Bu Meli. Jadi saya pikir ini juga salah satu kunci ya. Jadi kalau mereka bisa mengembalikan itu, memperkuat basis-basis daerah, baik itu tingkat 2 dan tingkat provinsi gitu ya, maka bisa jadi nanti PSI akan menemukan semacam turning point-nya, itu akan kembali menjadi salah satu pilihan gitu ya, dalam sistem politik atau ide-ide program kerja dalam percaturan politik Indonesia, Bu Meli. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.